Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Segala puji hanya kepada Allah atas kuasa nikmat karunia-Nya. Kita dikumpulkan di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, juga bersama orang-orang yang baik ya. Alhamdulillah. Semoga ini jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kepada para asatiz, adim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustazah, bunda-bunda, ayah, akang, teteh yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan ada manfaat, kebaikan yang bisa kita petik. Dan semoga Allah ridho dengan pertemuan ini ya. Insyaallah. Sehat semua Bapak Ibu? Awal bulan mulai lewat ya. Uang bulanan udah mulai habis tapi cicilan aman, cicilan? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh, ibu-ibu mah cicilan masih 15 tahun ya tetap aja ceria ya. Tambah gemuk malah ya. Bahagia. Sebelum berangkat ke sini kompor udah dimatiin Bu. Enggak penting nyahin. Baik, bismillah. Kalau dilihat ini tidak cuma sehat fisiknya tapi juga sehat imannya. Karena ada yang datang dengan dipaksa tidak ke sini? Sukarela. Apa tujuannya? Ngaji kan ya? Berarti tidak ada foto-foto ya. Nanti fotonya sama guru saya aja ya, sama AA. Saya mah gini aja, kita ngelengkapin. Yang penting tambah dekat sama Allah ya. Maka tidak ada yang dipaksa datang ke sini. Di luar pun matahari makin siang tentu makin terik. Tapi yang laki-laki aja pakai tangan pendek tanpa memakai hijab itu bisa kepanasan. Ibu-ibu, teteh-teteh mah pada tetap pakai hijab meskipun pasti lebih gerah. Kalau nggak karena iman mah ngapain atau tidak coba ya. Ini hari Ahad betul. Di luar pasti ada yang mungkin masih tidur, bahkan ada yang lagi jalan-jalan. Tapi mau datang ke sini juga tanpa ada paksaan dari siapapun. Tanda hati yang sudah hidup ya. Kita tahu Nabi menyebut tempat ini sebagai taman surga. Dan di riwayat lain dari Muawiyah bin Abi Sufyan disebutkan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nah, nanti kalau kita belajar kitab-kitab syarah hadis ya, misalkan Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan Sahih Bukhari, atau penjelasannya Imam Nawawi menjelaskan Sahih Muslim, atau Tuhfatul Afwazinya Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan Sahih Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Itu kata khairan itu nanti dijelaskannya tidak hanya kebaikan, tapi kata mereka salah satu penjelasannya adalah surganya Allah. Jadi kalau kita terjemahkan hadis tadi bisa keterjemahkan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, kan itu secara bahasanya ya. Tapi bisa juga diterjemahkan barang siapa yang Allah inginkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena khairan juga bisa diartikan surganya Allah, maka ia akan pahamkan ia kepada agama. Kok gimana caranya tiba-tiba paham agama? Kan tidak mungkin tiba-tiba kita hafal 30 juz ya. Ya, maka dengan cara dibikin jadi pengen ngaji ya. Maka nyampe ke sini, entah dapat infonya dari mana, atau bahkan mungkin ada yang kepaksalah ikut temen misalkan ya, atau lagi di angkot ngedengerin supir angkotnya dengerin murotal, nyampe rumah itu ayat apa ya, penasaran, dibuka Qur'annya yang mungkin sudah berdebu. Itu tanda-tanda kebaikan ya. Dan kalau Allah memang sudah benci sama kita, nggak suka sama kita, karena hakul yakin kita punya dosa ya. Tapi kabar baiknya Allah tidak benci pendosa, Allah hanya benci dosanya. Dan dosa bisa bertobat
ya. Maka kita diberikan kesempatan karena kalau Allah sudah nggak suka sama kita, mudah mematikan kita kapan saja, aku yakin, ya. Tapi malah mau datang ke sini, ongkos sendiri, berangkat sendiri, bensin sendiri, ya. Ada yang mungkin nyasar nyari jalan sendiri baru pertama ke sini, tapi tetap bela-belain. Bismillah, insya Allah ini wajah-wajah yang Allah inginkan akan ada di dalam surganya Allah, insya Allah. Kalau yang berbicaranya justru nanti tidak ada di sana, tolong dicari, ya. Kita sedang menjadi ujian ini satu sama lain. Dari sudut pandang sayanya, kapan kajian ini sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika makin lillahi ta'ala aja, karena Allah. Bisa jadi yang ngajar wudu, ngajar alif batasa di desa-desa jauh, boro-boro jauh dari kamera, nggak tahu follower, subscriber, nggak ngerti. Santrinya dia cuma satu, tapi lillahi ta'ala, bisa jadi dia yang lebih mulia nanti di surganya Allah, ya. Dan aslinya popularitas media cuma jadi alat untuk mengenalkan Allah, bukan mengenalkan diri sendiri, ya. Dan selanjutnya sayanya juga bisa jadi ujian bagi ibu-ibunya, ya. Kalau niatnya asli pengen ngaji, mau yang bicara siapapun, bahkan kalau yang bicara nanti pada nggak jadi datang semuanya, niatnya tapi murni ngaji, jalan kesininya tetap jadi pahala nggak? Iya, satu langkah gugurin dosa, satu langkah selanjutnya meninggikan derajat di sisi Allah, makin jauh berarti makin panen, ya. Maka jangan sampai pulang dari sini, wah berhasil ngajinya, oh emang dapat hadis apa? Enggak, ini dapat selfie tadi, ya. Ketahuilah, ya, yang diajak selfie tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa, ya. Jadi yang penting kita dekat sama Allah aja, ya. Dapat judulnya apa hari ini? Tahu nggak? Lihat posternya. 4 golongan orang yang, iya. Ini sumbernya dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga di Ibnu Hibban juga ada, ya. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, maukah kalian aku sampaikan 4 golongan orang yang diharamkan api neraka baginya? Maka para sahabat tentu saja menjawab mau. Bagi yang sudah biasa ngaji dengan Darut Tauhid, apalagi dengan AA, harusnya sudah hafal ini, ya. 4 golongan ini ternyata bukan golongan yang misalkan tahajudnya berapa rakaat, ya. Tapi ternyata disebutkan 4 orang itu adalah hayyin, layyin, qarib, sahel. Ulangi, kalau A suka disingkat jadi halakosa, haknya hayyin, la-nya layyin, ko-nya qarib, sa-nya sahel. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan diperdetil oleh guru kita. Saya cuman kupas dikit-dikit aja sebelum nanti ke bahasan selanjutnya. 4-4-nya bicaranya hati ini, sehingga kita mesti jangan meremehkan amalan hati. Jadi kadang orang tuh fokusnya yang penting wudunya atau sholatnya benar-benar berdiri begitu lama, baca Qurannya berjam-jam begitu, ya. Tapi dah kita tahu itu baru tambah jadi kebaikan, ya tentu kalau hati kita jadi tambah baik. Ini sama nih ngaji kayak gini nih. Kapan bisa jadi sukses? Kalau pulang tambah dekat, ya, sama Allah. Bisa jadi yang di luar lagi jualan, Allah tahan dulu pembelinya. Karena tidak ada pembeli, jadi bisa fokus mendengarkan pengeras suara. Lalu pulang-pulang dia yang tambah takwa, dia berarti yang sukses ngajinya. Daripada yang sudah berada di majelis ini terus ngerasa, ah basi, aku udah pernah dengar semua, terus pulang-pulang tidak tambah takwa, ya udah berarti ada yang salah. Dan majelis ilmu mah kadang yang dikejar bukan ilmu, tapi apa? Berkah. Ada yang jawab selfie nggak tadi ibu? Enggak kan? Ya. Beneran, kita bicara ilmu nih, kayaknya kalah sama Google juga, Pak. Syekh Google itu luar biasa. Saya ditanya hadis apa aja, ditanya ayat. Bahkan ya di Al-Quran saya pernah nyobain sekarang. Di Al-Quran, di Google itu ada aplikasi untuk kita kalau pengen tahu lagu sesuatu, nggak tahu judulnya, nggak tahu siapa yang nyanyi, cuman inget nadanya doang, kita bisa gitu depan Google, nanti dicariin, beneran.
Dan pernah saya coba tes di rumah, nyobain aplikasi itu di rumah teh nyala murotal. Jadi kan kedengeran, diterima jadi input, munculnya surat Al-Furqan. Canggih ya, insya Allah luar biasa. Coba sok matiin murotalnya, saya baca sendiri, baca surat apa misalkan di aplikasi itu, dicari itu ayatnya. Lebih hafiz daripada santri beki ini bantu Al-Quran, insya Allah ya. Kita kalah kalau bicara ilmu, tapi kalau sudah bicaranya majelis ilmu, ketemu sama yang namanya berkah. Berkah ini nggak ada tandingannya. Sok lihat ya, satu harinya kita sama satu harinya Nabi sama nggak? Sama-sama 24 jam nggak? Lama. Beliau juga perlu tidur, kita juga perlu tidur, kita sama-sama perlu makan, sama-sama punya tanggung jawab. Bahkan beliau tanggung jawabnya lebih banyak. Ayah iya, suami iya, pemimpin iya, lengkap tanggung jawabnya. Dan satu harinya sama 24 jam. Jadi kita lihat ya, Nabi menyampaikan wahyu itu dimulai dari yang percaya cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Di tempat yang di sekeliling Ka'bah minimal ada 360 patung berhala. Di tempat yang gampang marah, gampang tersinggung dikit perang antar suku. Di tempat yang wanita itu diperjualbelikan. Di tempat yang bayi itu kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Sampai turun ayat At-Takwir surat 81 ayat 9. Bi ayyi dambil qutilat. Atas dosa apa kami ini dibunuh? Tafsirannya kata Buya Hamka di kitab Al-Azhar mengutip pendapat dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, karena di zaman itu kalau wanita hamil ngelahirinya suruh depan rumah yang ada tanah yang sudah digali. Jadi kalau keluar jabang bayinya perempuan langsung nyemplung ke lubang tersebut, dikubur hidup-hidup. Maka nanti mereka bertanya di hadapan Tuhannya, ayat At-Takwir ayat 9 itu, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa sih saya teh dibunuh? Lahir ge baru, boro-boro bikin dosa ya. Di tempatnya kayak gitu, tahu-tahu dapat PR mendakwahkan tauhid ke satu dunia. Di tempat yang tidak bertauhid, belum ada medsos, belum ada tim media, apalagi udah panas lagi di sana teh ya. Tapi 23 tahun selesai, apa yang dihasilkan? Jazirah Arab sudah muslim semua, bukan hanya Mekah Madinah berarti ya. Sekarang jadi 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Seluas itu. Dan negeri baru dibuka, mereka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Masya Allah. Lalu kata Syekh Dr. Munir Qutban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah mengutip pendapat beberapa imam, contoh Imam Abu Nuaim, Imam As-Suyuti, bahwa waktu itu nggak ada sensus ya. Jadi jumlah sahabat tuh nggak bisa detil berapa. Tapi kalau dirata-ratakan 120.000 sahabat. 120.000. Yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah misalkan, raja perampok, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Yang dulunya maboknya sehari 5 kali. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga suka mabok dulu sebelum ayat khamar dilarang. Ya. Seperti itu. Ya. Lalu menghasilkan 120.000, yang bahkan beliau sesumbar 2.000 dari mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Sampai sesumbar 1 dari 2.000 itu ada di Indonesia, ada di dunia sekarang, dunia nyaman dan tentram. Sesumbar kayak begitu, menghasilkan generasi sehebat itu. Kok itu mah masih sejaman dengan Nabi, baik kalau kurang jauh. Salah satu yang cukup memukau ini baru berakhir di 1492 ya, di Islam Andalusia. Andalus itu di Spanyol dan Portugal ya. Kita kalau bayangin peta, berarti kalau dari Jazirah Arab kudu nyebrang dulu ke Afrika Utara, ke Mesir, terus menyusuri 5 negara di Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko baru tembus lagi ke Andalus ya. Di situ tapi terlahirlah orang-orang hebat luar biasa. Contoh ya,
Kalau di pesantren belajar bahasa Arab biasanya pakai Jurumiyah, nanti naik lagi pakai Al-Mutamimah, nanti naik lagi Alfiyah Ibnu Malik, bait 1000 bait tentang bahasa Arab. Orang Andalus. Coba. Orangnya dari asli Spanyol tapi bikin kitab nahu bahasa Arab dan dipakai ke seantero Indonesia, ke pesantren-pesantren ke pelosok. Ya. Oh, nyampe itu. Ya. Atau kalau di Indonesia ya, orang sembuh dari rumah sakit, ngelihat tagihannya bisa sakit lagi, Bu. Ya. Kalau di sana ada tempat namanya Bimaristan. Apa itu Bimaristan? Ya rumah sakit, kalau kata kitanya mah. Cuman bedanya, mereka kalau sembuh diberikan pakaian baru dan diberikan uang sejumlah berapa hari dia nggak bisa kerja, dikalikan untuk menggantikan karena dia nggak bisa kerja gitu. Biaya pengobatannya gratis. Ya. Di generasi itu, kalau ditanya siapa yang gajinya paling tinggi, apa profesi yang gajinya paling tinggi di saat itu? Guru. Nah, ada yang jawab tadi. Ya. Yang kalau dirupiahkan, standar guru PAUD kalau zaman sekarang dirupiahkan itu 15 juta. Nanti silakan boleh baca sejarah Andalus ya. Kami ngaji tentang itu dengan Ustadz Budi Ashari, beliau pakar sejarah ya. Dan kalau sudah sekitar dosen S3 gitu, oh itu tembus 1,5 miliar sebulan gaji guru ya, gaji guru ya. Padahal tempat belajar di situ bisa disebut ya bahasa Arabnya universitas ya, jamiah ya, jamiah. Dan kalau uniknya, kalau negara butuh duit, minjem duitnya kemana? Ke kampus, ke jamiah. Padahal biaya pendidikan gratis. Coba, apa yang ngebedain? Berkah ya, berkah. Padahal kita bicara tentang itu, tentang tadi ya, mengentaskan kemiskinan. Bener pernah selesai kemiskinan itu. Dan kita ambil contoh yang jangan yang di zaman Nabi ya, kita ke agak jauh aja, ke zamannya Umar bin Abdul Aziz. Udah beliau bahkan kalau diukur secara keturunan itu sudah cicitnya Umar bin Khattab. Jadi Umar punya cucu, cucunya punya anak lagi. Kenapa tuh Ibu? Lanjut tuh. Umar bin Abdul Aziz ya, mimpinnya sebentar, 29 bulan. Berapa lama? 29 bulan, berarti 2 tahun 5 bulan. Apa yang pernah terjadi di sana? Suatu ketika zakat terkumpul, tapi ketika kepemimpinan itu begitu makmur, menyejahterakan rakyat, akhirnya 8 asnaf, surat 9 atau ayat 60, 8 golongan yang boleh menerima zakat, itu satupun tidak ditemukan. Maka minta akhirnya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, gimana ini uang zakat segini banyak, cari siapa yang pengen haji, nggak punya biaya, zakat yang biayain. Siap, dicari, nggak ketemu, Pak. Semua pada punya biaya. Terus gimana Amirul Mukminin? Cari yang pengen nikah, nggak ada biaya, zakat yang biayain. Enak Pak, jomblo di zaman itu. Sekarang mau mikirin catering, mikirin gedung, ajib ya. Pasti nggak balik modal namanya nikahan mah, ya. Tapi demi kalau nggak di gedung dan nggak ngundang orang, gimana tetangga ngomongin ini? Surga kita bukan di mulut tetangga ya, insya Allah. Dicari, nggak ketemu. Wah, terus gimana wahai Amirul Mukminin? Ya sudah, belikan beras. Terus buat apa berasnya? Sebarkan di seluruh pegunungan negeri Muslim ini. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Muslim ini, jangankan seorang manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Rahmat kan? Masa beragama malah makin jadi judes sama orang? Ini beragama dengan benar tuh kayak gitu jadinya. Dan puntennya itu masih bicara zakat. Zakat tuh kecil kalau misalkan kita ketemu para pakar ekonomi syariah ya. Zakat tuh kecil demi Allah. Yang mencapai nisab, nggak semua mencapai nisab. Ada yang mencapai nisab belum nyampe haul, belum wajib zakat. Sekalinya ia harus bayar pun 1/40, 2,5%. Tapi sanggup ngentasin kemiskinan sampai kayak begitu. Padahal kalau kita bicara tadi, yang bikin Bimaristan, Jamiah yang tadi di Andalus itu nggak pakai uang zakat kan?
pakainya wakaf produktif. Beda lagi bahasannya. Tapi yang bedain apa dari itu semua? Berkah. Yuk lihat ya, punya tetangga nggak bu? Yang dari subuh, sebelum subuh sampai setelah isya, dari gelap sampai gelap nyari duit melulu. Kaya enggak, banyak utang, iya. Ada yang kayak gitu? Atau jangan-jangan ada yang begitu makanya kesini ya? Pinjol banyak, atau nggak larinya ke slot, terungkap ya. Wah, beda cerita lah itu mah ya. Sedangkan ada orang yang, bahkan ada orang punten ya bu ya, makanya kalau di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi itu pernah ngebagi orang meninggal itu dua, ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Naon eta teko, artinya sama-sama istirahat. Tapi ada orang yang meninggal itu dia yang istirahat. Dia istirahat dari capeknya dunia, capeknya nyari duit, capeknya berbakti ke orang tua ya. Dia yang istirahat. Tapi ada orang yang meninggal, yang jenis yang satunya, seluruhnya beristirahat dari orang itu. Mungkin kalian pernah dengar ada orang yang meninggal, justru ada yang nyeletuk, alhamdulillah mati juga itu orang. Pernah ketemu? Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada aja kan? Karena saking zolimnya atau kayak gimana. Nah kita dari mana nih mulainya ya? Kadang kita perlu nasihat orang. Sampai kadang kepikiran, ada orang meninggal, kadang-kadang diumumin di masjid ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan. Kadang ada yang namanya mirip. Kalau mirip kan kita mesti tanya, misalkan ya, Agus mana misalkan. Karena apalagi kalau perempuan apa nama yang paling umum bu? Nur, Sri, Jessica, oh mulai di dia ya. Kan kita nanya kan, Agus yang mana? Itu loh yang biasa azan di masjid. Sama nih indah. Saya teka bayang kalau si meninggal, kok Denis yang mana? Itu yang selot. Aduh, seruksak ya Allah. Padahal ya kok udah tobat, tapi udah nggak tahu ya tobatnya selama ini nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Jadi saya nggak tahu ya Allah udah diampunin atau belum. Kayak gitulah ya. Kita orang yang mana nih? Sedangkan tadi waktunya sama-sama 24 jam, kok beda, hasilnya benar-benar berbeda. Maka ini harus jadi renungan kita ya. Ada kisah kayak gini, orang dermawan dapat rezeki, belilah kambing, minta kiai di desanya, Pak Kiai tolong disembelih dan bagikan ya ke seluruh masyarakat, tapi saya request dong bagian yang paling buruk aja dari kambing tersebut. Oke, siap, potong, bagiin, semua masyarakat kebagian, setor ke dermawan. Begitu dibuka plastiknya isinya hatinya dan lidahnya. Beres. Hari berganti, besoknya si dermawan dapat duit lagi lah. Beli kambing lagi, dipotong lagi, minta tolong Pak Kiai. Seperti kemarin ya Pak Kiai, bagiin. Tapi saya request kemarin yang terburuk, saya minta hari ini bagian yang paling baik dari kambing ini. Siap, potong semua kebagian, setor ke rumah Pak Dermawan. Begitu dibuka isi plastiknya, hatinya lagi dan lidahnya lagi. Nanya dong, Pak Kiai, kenapa kemarin terburuk ini, terbaik juga ini? Maka Pak Kiai memberi pelajaran, begitu juga dengan manusia. Kalau sudah hati dan lisannya baik, dia bisa menjadi sebaik-baik manusia. Kalau sudah lisan dan hatinya buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Bu, jawab jujur. Di sini ada nggak yang pernah sakit hati sama kambing? Ibu lewat depan kandang, kurang ajar. Enggak. Pernah bu? Enggak. Tapi di sini ada yang pernah sakit hati sama mulut orang? Ya. Padahal ya hewan loh, kita ngerasa lebih mulia dari hewan. Kita nggak suka kalau diledekin, kambing, kamu nggak suka, ya. Tapi ternyata manusia aja nggak ada yang pernah tersakiti itu sama lisan kambing. Tapi sama lisan kita ada yang tersakiti. Itu asa mubazir berarti. Allah berikan akal, Allah berikan iman teh, ya. Maka kadang kita suka fokusnya kayak gini. Hidup nih kita ngumpulin
pahala, ibarat kita punya ember pahala masing-masing lah ya. Sesekali kita siram dengan 1 gelas, kadang 1 tetes. Siapa aja, pahala tahajud, pahala datang ngaji, pahala nolongin temen, pahala sedekah. Tapi kadang kita lupa untuk ngecek embernya bocor atau enggak ya. Karena ada orang-orang yang Nabi sebut sebagai orang yang muflis, bangkrut, asaan hidup teh, wah aku udah tahajud, aku udah majelis taklim ikutan, nyampe di hadapan Allah setor nih Allah amalanku ning kosong ternyata dicek embernya bocor. Apa yang bikin bocor paling banyak? Nah, tadi ya, di hatinya ya, ngejaganya repot soalnya, di awal, di tengah, di akhir. Berhasil beramal 5 tahun bangun masjid, setelah bangun masjid anak kecil lari-larian, bandel anak-anak teh, kalian tahu nggak saya capek tahu bangun masjid ini. Padahal yang ngebangun tukang. Ngaku-ngaku iya ada pahala bangun masjid, tapi ketika ngaku-ngaku dalam waktu tempo 15 detik hilang tuh pahala 5 tahun. Apalagi kita tahu 50.000 tahun sebelum si masjid dan si bapak itu ada, Allah telah tentukan harus ada masjid ini di sini. Sebagian orang diutus jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya, padahal kan yang ngebangun Allah. Atau kita ke lampu merah nih, sedekah, itu bukan kita yang dermawan, bukan, tapi memang Allah tentukan ada uang, ada rezekinya si penerima di kantong kita. Mau kita tahan kayak gimana, aku yakin keluar itu tetap. Berarti kan aslinya Allah yang sedang sedekah kepada hamba-hambanya. Sebagian dipilih jadi jalan. Maha baiknya Allah cuman jadi jalan, dia diizinin kecipratan pahala buat modal ke surga. Apa tapi syaratnya? Yang ngilang udah, jangan ngaku-ngaku.